الحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد القائل نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع وآله الأكرمين وأصحابه نجوم المهتدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar memulai kitabnya dengan bacaan basmalah dan alhamdulillah, maka seraya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan daripada neraka. Sudah kita bahas beberapa hal tentang sifat-sifat neraka di pertemuan terakhir. Ada perbedaan memang antara surga dan dengan neraka. Salah satu perbedaan antara surga dengan neraka itu adalah kalau neraka itu selalu tertutup, nggak dibuka kecuali kalau penghuninya mau masuk. Sama seperti penjara. Nggak ada penjara itu selalu terbuka, sel-selnya selalu tertutup, penjagaan ketat, pengawasan yang luar biasa, malah ada sel isolasi. Begitulah yang namanya neraka. Neraka itu Allah siapkan untuk mereka orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik, munafik. Sehingga kalau mereka belum tiba waktunya untuk masuk ke dalam neraka, neraka itu selalu tertutup sehingga api itu kapan dibuka panas, umek. Sama seperti kalau kita kepingin godok air, kalau kepingin cepat mateng ya ditutup, atau merebus daging atau mengoven sesuatu tutup biar mateng, biar panasnya di dalam itu merata. Sama neraka itu juga begitu, ditutup. Kalau sudah ada yang mau masuk baru dibuka. Kapan masuk matang sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Beda halnya dengan surga. Kalau surga ini nggak nunggu yang mau masuk datang. Setiap saatnya selalu terbuka. Hanya saja Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tapi pintu surga semuanya selalu terbuka. Sebagai bentuk dari Allah memuliakan penghuninya. Ibarat kalau kita ini memuliakan seseorang, 24 jam pintu rumah saya terbuka buat kamu. Nah, ibarat kata begitu. Sama. Surga itu Allah peruntukkan bagi penghuninya dengan cara Allah memuliakan mereka. Belum mereka datang sudah terbuka, sudah siap, sudah berhias yang namanya surga itu. Adapun dunia ini maharnya surga. Kalau kita ingin mendapatkan surga yang asli, anggap dunia ini adalah neraka buat kita. Anggap dunia ini adalah penjara duluan buat kita. Sehingga nanti di akhirat kita berhak mendapatkan keselamatan dari neraka dan masuk dalam surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya buat orang kafir. Jadi Allah dahulukan buat orang-orang kafir ini surga mereka di atas dunia. Tapi jangan berharap surga yang asli nanti ada di akhirat. Itu hanya milik mereka orang-orang yang beriman. Hanya milik mereka yang bertakwa. Orang kafir, orang munafik, orang fasik enggak berhak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini penjaranya kita buat orang yang beriman. Dunia ini adalah surganya orang kafir.
pernah diceritakan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Ini cerita Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ketika itu Sayyidina Hasan naik menunggangi kuda dengan pakaian kebesaran beliau. Dengan pakaian kebesaran beliau, haibah, wibawa, gagah, tampan, ganteng, diikuti oleh pecinta-pecinta beliau yang sebagian di antara mereka mengawal beliau. Singkat cerita, ada seorang pendeta Yahudi yang pakaiannya compang-camping, yang mukanya lusuh, kotor, seperti orang bangun tidur gitu, lungsek mukanya. Ngelihat Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, dengan pakaian kebesarannya, kemudian dia membandingkan dengan dirinya yang pakaiannya lusuh, compang-camping. Loh, kata Muhammad, katanya si Yahudi ini ya, katanya si pendeta, katanya Muhammad, dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Saya kafir buat mereka. Menurut Muhammad saya kafir. Lah kok ini penjara buat saya? Ini Hasan cucunya Muhammad, lah kok surga buat dia? Loh, kualik berarti Muhammad ini. Wah, gak tepat omongannya. Akhirnya nyegat si pendeta Yahudi ini, nyegat Sayyidina Hasan. Kemudian ngomong, kakekmu wahai Hasan Muhammad pernah bilang dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Kok keadaan kita berbalik? Nggak pas, nggak benar berarti. Ucapannya Muhammad, kakekmu nggak tepat. Ini surga buat kamu, ini penjara buat orang kafir seperti saya, berarti nggak tepat berarti. Dijawab Sayyidina Hasan, apapun yang saya punya daripada kemewahan dibandingkan dengan surga, ini adalah penjara. Apapun yang kamu punya daripada kemelaratan, itu adalah surga buat kamu dibandingkan neraka. Jelas ya? Soge ini aku, kata Sayyidina Hasan, dibandingkan surga yang melarat, dibandingkan kenikmatan surga, dibandingkan fasilitas surga, kemewahan surga, yang nggak ada apa-apanya saya yang punya ini, nggak ada apa-apanya apa yang saya punya. Kamu yang merasa dunia adalah penjara buat kamu karena kamu pakainya compang-camping, lusuh, muka lumset dan seterusnya, nggak ada apa-apanya. Ini surga buat kamu dibandingkan dengan neraka yang asli. Jadi nggak ada yang salah dengan ucapan kakek saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masuk surga kita semuanya insyaallah, tanpa hisab, ya, tanpa mahsyar, meniti jembatan sirat dengan sekejap mata bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga. Jatah mereka untuk masuk ke dalam surga dari 120 shaf ada 80 shaf. Dari 120 shaf ada 80 shaf, alias 2/3 dari luasnya surga. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Langit itu ada ujungnya, ada batasnya, tapi nggak kelihatan ujungnya, nggak kelihatan batasnya. Demikian juga dengan bumi, tempat kita hidup, ini ada batasnya. Tapi karena begitu luasnya, seolah-olah nggak ada batasnya. Begitulah surga nanti. Ngelihat depan nggak kelihatan batasnya, ngelihat belakang nggak kelihatan batasnya, ngelihat kanan kiri nggak kelihatan batasnya. Walaupun sebetulnya surga seluas-luasnya surga tetap ada ujungnya, tetap ada batasnya. Jatahnya kita dari demikian luasnya surga ada 80 shaf dari 120 shaf. Bayangkan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, jatah sepertiga sisanya 40 shaf harus kita rebutan dengan umat-umat terdahulu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad berhak untuk masuk ke dalam surga, jatah paling besar 2/3, nggak pakai rebutan umat yang terdahulu. Subhanallah. Ini
tidak Allah karuniakan kepada kita kecuali karena status kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penduduk surga kapan masuk ke dalam surga itu punya 4 sifat sebagai bentuk cara Allah memuliakan mereka. Kita ini kapan masuk surga punya 4 sifat. Yang pertama tingginya. Tingginya kita seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam, 60 dhira, kurang lebih 30 meter. Tinggi kita di surga. Tinggi. Tapi karena semua orang tinggi, ya nggak ada yang aneh. Bayangkan kalau ada orang sekarang tingginya 30 meter, pasti jadi pemain sirkus. Dibawa kemana-mana, dipertontonkan. Tapi karena semua orang penghuni surga itu tingginya sama 30 meter, ya nggak ada yang aneh, tapi tinggi. Kemudian apa? Bahasanya bahasa Arab. Saya nggak pernah belajar bahasa Arab. Pokok jenengan mlebeten swarga iso-iso dhewe. Pokoknya masuk surga nanti bahasanya otomatis bahasa Arab. Gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Terus pun khawatir jenengan. Ini pokok jenengan melebetan swarga ganteng. Kalau saya nggak perlu bingung saya. Ya wis ganteng sudah. Usianya seperti usianya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit. Berapa tahun? 33 tahun. Jadi semua secara umum rata. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Umurnya mateng 33 tahun, nggak tambah tua, nggak bisa tambah tua. Mulai kita masuk sampai nanti ya tetap umurnya 33 tahun. Nggak laki, nggak perempuan, tetap umurnya 33 tahun. Di dalam surga itu ada 4 kenikmatan. Yang mana 4 kenikmatan ini lebih nikmat daripada surga. Masuk surga itu sudah nikmat, tapi seandainya tidak ada 4 kenikmatan ini, maka kenikmatan surga jauh berkurang. Yang pertama, abadi. Keabadian di dalam surga. Bayangkan kalau kita masuk surga tapi nggak abadi. Ada check in, ada check out. Wah, pertama-tamanya masuk surga enak. Tapi kalau sudah sisa seminggu, setelah itu keluar dari surga, nggak ada enaknya belas. Jauh berkurang. Jadi keabadian di dalam surga itu adalah kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada surganya sendiri. Yang kedua, yang menjadi pembantu pelayan kita adalah para malaikat. Yang meladeni kita nanti malaikat. Bayangkan kalau kita sebagai rakyat yang meladeni kita presiden, kita sebagai rakyat yang meladeni kita raja. Wah, betapa mulianya kita ya. Diladeni sama pejabat, presiden, raja. Oh, presiden, raja, entute tetap mambu. Keringetnya tetap kecut. Tetap punya dosa sama seperti kita. Nanti kapan kita masuk surga, yang meladeni kita ibadul mukramun, hamba Allah yang sangat dimuliakan, yaitu adalah para malaikat. Enggak punya dosa, tercipta dari cahaya, enggak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenikmatan ketiga kapan kita masuk surga adalah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang santri tanya kepada kiai, kenikmatan surga itu apa sih? Cuman satu nikmatnya surga itu apa? Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kita masuk surga tapi nggak ada Rasulullah. Itu sama seperti anak pulang ke rumah nggak nemu orang tua. Waduh, nggak koper, nggak kolu, nggak punya hasrat buka kulkas, buka garasi, melihat kemewahan fasilitas. Kenapa? Anak pulang cari orang tua, bukan cari isinya rumah. Seharusnya itulah yang menjadi magnet kenapa kita tertarik dengan surga, bukan isinya surga, tapi karena di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada penyesalan orang kalau masuk neraka nyesel wajar.
Orang masuk surga tetap bisa nyesel. Ketika apa? Ketika ada jarak yang terpaut antara dirinya dengan Rasulullah. Ketika ada jarak antara dirinya yang terbentang antara dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat itu semakin banyak, itu ibarat anak tangga yang semakin tinggi. Anak tangga yang semakin tinggi. Semakin banyak sholawat kita, otomatis semakin tinggi anak tangga. Semakin tinggi anak tangga, semakin jauh kita dari neraka, semakin dekat dengan surga, dan semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat. Kata ulama, akhir zaman seperti ini ada 3 macam ibadah yang jangan sampai ditinggal. Apa? Yang pertama, istighfar di tengah malam. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sedekah, baik sir ataupun terang-terangan, baik sedekah secara rahasia ataukah sedekah yang terang-terangan. Kotak amal lewat gerakan jumatan kan sedekah kita terang-terangan, kelihatan. Cari sedekah yang sir, yang rahasia. Karena itu perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenikmatan keempat yang lebih nikmat daripada surga itu adalah kapan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita masuk istana tapi nggak ketemu raja. Kita masuk istana, foto, jepret tapi nggak bisa foto sama raja, nggak bisa selfie sama raja. Waduh, mending nggak foto sama siapa-siapa tapi bisa ketemu sama raja. Sama. Apa artinya kalau kita masuk surga tapi sampai di surga pun kita nggak bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang maha mulia, sehingga tidak nampak kecuali di tempat yang mulia dan tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang mulia. Jadi Allah itu untuk sementara waktu buat kita yang beriman nggak bisa kita lihat, tapi kapan di surga tempat yang mulia, kita sebagai penghuni surga, orang yang mulia, berhak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, satu-satunya manusia yang pernah ketemu Allah tanpa melalui proses kematian, bahkan sebelum masuk surga, enggak ada lain kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bayangkan kalau Tuhan kita Allah sekarang ini bisa kita lihat. Berarti yang kafir bisa melihat. Jangan kita manusia, binatang juga bisa melihat. Mosok rojo kabeh iso delok. Semua bisa melihat raja. Enggak. Raja itu bisa dilihat oleh orang-orang yang pantas masuk istana. Kan dikawal istana. Ada orang mau masuk istana ketemu raja, ditanya apa keperluannya. Kalau pantas silahkan. Kalau nggak pantas diusir. Sama, kepingin ketemu sama Allah, kepingin masuk surga. Caranya pantaskan, buat diri kita layak untuk masuk surga. Nah, saat itu kita akan berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan. Setelah basmalah, setelah alhamdulillah, setelah permohonan agar terhindar daripada api neraka, maka beliau melanjutkan isi kitabnya dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa solawat itu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu ada dari Allah, ada dari malaikat, ada dari manusia. Dari Allah kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti dari Allah, dari malaikat dan juga dari manusia. Masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya perbedaan. Sholawat dari Allah kepada Rasulullah maknanya adalah ar-rahmah al-magrunah bit-ta'zim. Rahmat yang berbarengan dengan proses Allah memuliakan Rasulullah SAW. Kalau masalah rahmat, orang kafir juga dapat rahmat dari Allah di dunia. Buktinya mereka dikasih nafas, dikasih rezeki, dikasih keturunan.
Dikasih pasangan hidup, minta panjang umur, dikasih panjang umur, minta sehat, dikasih sehat. Itu kan rahmat dari Allah, tapi umum. Sementara kalau sholawat dari Allah kepada Rasulullah itu rahmat yang khusus, rahmat dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW. Makanya kita ini jangan pernah merasa punya jasa kepada Rasulullah. Oh, Rasulullah itu kalau kita nggak sholawat sama Rasulullah, pancet Rasulullah itu derajatnya. Enggak. Kenapa? Lah sholawatnya Allah nggak ada. Sholawatnya kita itu untuk kita. Kalaupun kita nggak ada yang sholawat kepada Rasulullah, tidak ada satupun manusia yang bersolawat kepada Rasulullah tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Rasulullah. Kenapa? Cukup buat beliau adalah sholawatnya Allah dan para malaikat. Apa artinya sholawatnya kita? Lalu kadang-kadang yang keluar dari mulut kata-kata yang kotor, kadang-kadang sholawat. Apa artinya? Kadang abang, kadang hijau seperti, kadang putih, kadang ireng seperti, kadang api, kadang elek seperti. Sebentar mesu, sebentar sholawat. Apa artinya sholawat dari mulut seperti ini? Bagaimana dengan para malaikat? Nggak pernah mesu, ngomong kotor, ngomong jorok, nggak pernah itu malaikat. Selalu baik, selalu taat, selalu ibadah. Sholawat kepada Nabi. Terus mau dibandingkan sholawatnya kita? Nggak ada. Sholawatnya kita untuk kita. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah, itu untuk Rasulullah. Kalau malaikat bersolawat kepada Rasulullah, itu untuk Rasulullah. Tapi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Sama seperti anak. Mentang-mentang dia setiap hari baca doa birrul walidain. Jelas bapakku mlebu surga, ibuku mlebu surga. Apa bendino tak tungakno, kata tungakno ya simane urusane. Anak durhaka. Bapak ibuku pasti masuk surga. Kenapa? Bendino tak jalan sepuro nang Gusti Pangeran. Coba enggak karo neraka balik. Durhaka enggak masuk ini. Masih yo donga birrul walidain setiap saat. Wiritane bukan sholawat. Rabbi ighfirli warhamni wajibah, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wiritane itu demi orang tuanya, tapi terucap. Coba enggak saya doakan orang tua saya masuk neraka, durhaka. Dia merasa punya jasa kepada orang tuanya. Lah gimana dengan umat Nabi kepada Nabi? Oh, Rasulullah kalau enggak kita sholawati ya enggak derajatnya. Durhaka. Durhaka, kebacut. Anak sama orang tuanya kebacut, apalagi umat kepada nabinya. Sholawat kepada Rasulullah dari Allah maknanya rahmat dalam rangka memuliakan Rasulullah. Adapun sholawatnya malaikat kepada Rasulullah itu dalam rangka istighfar. Istighfar. Loh, apa perlunya malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Rasulullah? Lalu Rasulullah kan nggak punya dosa. Rasulullah ini kan makhluk suci. Apa perlunya malaikat mintakan ampun? Percuma. Lalu Rasulullah nggak punya dosa kok dimintakan ampun. Begini. Istighfar itu memang identik dengan perbuatan dosa, tapi tidak selalu istighfar itu hanya karena dosa. Contoh. Rasulullah istighfar apa? Istighfar ya? Setiap hari dalam sebuah riwayat 70 kali sampai 100 kali Rasulullah istighfar. Loh, apa Rasulullah melakukan satu hal yang percuma? Nggak duit dosa kok jaluk sepuro, nggak punya salah kok minta ampun kepada Allah, nggak duit dosa. Apakah Rasulullah melakukan hal yang percuma? Apakah mungkin? Nggak mungkin. Terus gimana? Ini jenengan sekali waktu sholat pakaiannya seadanya, pakaian marung, pakaian ke pasar, sama pakaian ngadep Gusti Pangeran podo, ambune kecut. Kemudian bukan pakaian yang terbaik dari yang dia punya, mungkin bolong-bolong di jarno. Ya, coba celana kawan bolong-bolong, dikekno wong di gua tuku maneh sarung jarno, padahal ngadep Gusti Pangeran. Sekali waktu belajar, oh ternyata memang sah, tapi kurang pantes. Mosok kelambi nang pasar ambek kelambi marung podo ambek sholat. Oh ya sudah, kalau begitu saya pakaian khusus untuk sholat.
Yang jelas pakaian saya kapan saya sholat adalah pakaian yang pantas, pakaian yang bagus. Pakai kopiah, sarungan, ya, pakai pakaian yang sekiranya ini bukan pakaian saya kalau ke warung, ini bukan pakaian saya kalau ke pasar. Astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, kapan dia pakai pakaian yang sama antara ke warung sama ke masjid? Apakah dia berdosa? Dosa? Haram? Enggak kan? Tapi karena dia merasa ibadahnya kemarin nggak sempurna, minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Sama. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu gara-gara sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat tambah lama tambah naik derajatnya. Sehingga beliau melihat derajat di bawah itu merasa kurang sempurna. Maka beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang. Kan setiap saatnya, setiap nafasnya, setiap detiknya Rasulullah itu selalu mendapatkan magom, selalu naik derajatnya, selalu mendapatkan kemuliaan. Karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan kepada Rasulullah, beliau selalu merasa kurang di dalam balas budi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Makanya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa sholat sampai kakinya bengkak wahai suamiku? Ya Rasulullah, bukankah anda ini adalah manusia suci yang gak mungkin punya dosa, gak mungkin punya salah? Anda ini kuncinya surga. Ngapain sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afal aku abdan syakura. Bukankah aku ini pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak itu dalam rangka syukur. Kenapa? Begitu banyak. Saya mau tanya, adakah manusia yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah lebih daripada Rasulullah? Ada kira-kira? Nggak ada. Walaupun sebaliknya, apakah ada manusia selain Rasulullah yang paling sering diuji oleh Allah SWT, yang paling berat ujiannya? Nggak ada selain Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang paling berat ujiannya, sekaligus orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sering kita bahas kan, dibandingkan para nabi, Rasulullah lebih unggul. Itu menandakan betapa hebatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dibandingkan para nabi aja kalah para nabi. Nah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka beliau sholat sampai kakinya bengkak. Begitu juga, karena beliau setiap saatnya naik. Beliau melihat derajat yang di bawah itu, beliau istighfar. Berarti ibadahku kemarin ini, yang mana sekarang aku lebih tinggi, kurang. Maka beliau tutup, beliau tambal kekurangan itu dengan istighfar. Walaupun sebetulnya ibadahnya Rasulullah nggak mungkin berdosa. Nggak ada sedikit pun peluang, nggak ada sedikit pun resiko Rasulullah itu bersalah. Nggak ada. Begitulah fungsi malaikat mengistighfari Rasulullah SAW. Bukan karena Rasulullah punya dosa, bukan karena Rasulullah resiko neraka, bukan karena Rasulullah punya salah, bukan. Tapi malaikat ngewangi Rasulullah dalam istighfarnya karena beliau Rasulullah selalu merasa punya kekurangan. Padahal nggak ada kurang-kurangnya Rasulullah itu. Nah, adapun sholawatnya para malaikat, sholawatnya para manusia seperti kita kepada Rasulullah itu adalah maknanya doa, maknanya adalah mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi, jangan pernah kita merasa, saking tak tungakno Rasulullah, coba kata tungakno, enggak. Ibaratnya begini, saya kasih gambaran. Bak mandi, bak jeding penuh, tapi keran tetap dibuka, tumpah nggak? Yaitu yang kita harapkan. Yaitu tumpahnya itu adalah jatahnya kita. Semakin kenceng, semakin lebar kita buka keran, ya semakin deras tumpahnya. Sama, semakin kenceng kita bersolawat kepada Rasulullah, semakin deras tumpahnya Allah rahmatnya kepada kita, tumpahnya ampunan Allah kepada kita. Kutah, tumpah, meluber. Rasulullah ibarat bak mandi yang sudah penuh, mentok lisan, nggak kurang-kurang. Cuman kenapa kok kita ini mendoakan Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, mengaturkan salam kepada Rasulullah? Karena kita berharap tumpahnya rahmat dari Allah kepada Rasulullah tumpah kepada kita gara-gara solawatnya kita. Istighfarnya malaikat kepada Allah, ampunan Allah kepada Rasulullah tumpah kepada kita
gara-gara sholawatnya kita. Kita lebih butuh ampunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita dengar kan, sholawat itu multifungsi, narik rezeki nggih saged, nggih munggahno derajat nggih saged, ngampuni dosa, nyepura dosa nggih saged. Itu fungsinya sholawat, multifungsi. Dibuat apa aja bisa itu sholawat. Nah, sekali lagi, karena itu jangan pernah kita ini kurang-kurang di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina. Lebih boleh tapi manggil Rasulullah dengan sayyidina. Jelas ya? Apakah boleh manggil Rasulullah dengan sayyidina? Loh, itu sama seperti kita tanya, Beb boleh tak Beb manggil bapak, ibu atau guru tanpa gelar. Manggil bapak namanya Jambal, manggil ibu namanya langsung Jambal, manggil guru namanya langsung Jambal. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, nggak pantas. Kita manggil nama Rasulullah tanpa gelarnya, Muhammad gitu dok. Iya, nggak pantas. Lah kalau anak nggak pantas kepada orang tua, murid nggak pantas kepada guru, lagi gimana umat kepada nabinya? Siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Mosok gurunya kita, mosok orang tuanya kita? Rasulullah yang paling berjasa buat kita. Rasulullah yang paling berjasa. Lah kalau anak kepada orang tua nggak pantas Jambal, murid kepada guru nggak pantas Jambal, apalagi umat kepada Rasulullah Sayyidina seharusnya. Nah, jelas ya. Tapi nggak perlu kita salahkan orang yang nggak mau pakai Sayyidina. Pokoknya jangan ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah. Itu aja. Sayyidina itu bukan melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Tetap kita ini menganggap Rasulullah itu adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tapi dalam rangka menghormati Rasulullah, kita panggil beliau dengan gelarnya, junjungan kami, pimpinan kami, yang memberikan syafaat kepada kami, tauladan kami. Apa yang salah dengan itu semua? Mosok sebutan-sebutan gelar tersebut membuat kita ini menyembah Rasulullah, menuhankan Rasulullah? Kan enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Intinya di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah yang lebih afdol nyebut sayyidina ataukah tidak? Ada sebagian ulama yang mengatakan imtithalul amr aula min sulukil adab. Melaksanakan perintah Rasulullah itu lebih diutamakan daripada beretika. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, "Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kami ini bersolawat kepada Anda. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Caranya kami solawat di mana? Maka Rasulullah tidak menyebut sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada sayyidinanya. Makanya sebagian ulama berpendapat Rasulullah enggak nyebut sayyidina. Maka yang lebih afdol, bukan nyalahkan yang pakai sayyidina. Menurut sebagian ulama yang lebih afdol enggak pakai sayyidina. Jelas ya? Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan beretika lebih utama dibandingkan kita melaksanakan perintah Rasulullah. Kenapa? Taat dan lebih itu namanya. Kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Solawat, nyebut sayyidina, Allahumma sholli ala sayyid. Itu lebih berarti. Kenapa? Bukan hanya sekedar taat, tapi lebih daripada taat. Kenapa? Pakai etika, pakai sopan santun. Nah, khilaf di antara ulama. Yang repot orang sekarang, sehingga sayyidina nyalah masih nggak gawe, sehingga gawe nyalah masih gawe. Kurang ajar ini. Nggak gawe sayyidina. Nanti yang nggak pakai sayyidina bid'ah. Waduh. Di Sitiarjo banyak saudara kita murtad gara-gara ribut model seperti ini. Artinya apa? Di dalam ribut urusan sayyidina nggak pakai sayyidina. Kita nggak pernah ribut saudara kita yang Sitiarjo gara-gara bengkerengan bentrok karpe dhewe gara-gara sayyidina nggak sayyidina kunut nggak kunut. Ada apa?
Oh, masing-masing punya rujukan. Memang betul itu ucapan para ulama. Wis gak usah merasa paling bener dewi. Kalau kita merasa paling bener dewi, berarti secara otomatis kita nyalahin ulama yang dahulu. Itu ulama bagaimanapun juga. Ya sudah, biarin. Nggak perlu merasa. Coba kalau kita bersatu ya, nggak ada yang merasa paling benar. Ilmu agama itu luas. Jangan dipersempit dengan kefanatikan. Nyusahno awak. Ilmu yang luas dipersempit dengan kefanatikan. Nyusahno awak itu. Mempersulit diri itu namanya. Mempersulit diri. Udah ya. Cuman sebagian ulama juga memisahkan. Kalau di dalam sholat nggak pakai sayyidina. Kenapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah kapan sholawat di dalam sholat nggak pakai sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, wah neter. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana wa baru Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar sholat. Nah, bebas. Mau pakai sayyidina monggo, enggak pakai sayyidina monggo, di luar sholat dan sholat bebas. Cuman yang paling penting pengagungan kita kepada Rasulullah tidak berkurang sedikit pun. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, da'mat da'atuhum nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaki. Dalam mudah dikatakan apa? Oleh Imam Muhammad Al-Busiri, tinggalkan apa yang diaku-aku oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa, dianggap sebagai anak Tuhan. Jangan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaki. Wansub ila badrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'rib anhu natiqun bi fami. Adapun penisbatan kita, pujian kita kepada Rasulullah SAW, mau secara dzatiyahnya, secara fisik ataupun secara akhlak, terserah. Kita mau menisbahkan kemuliaan apapun kepada Rasulullah, terserah. Sebutkan satu kemuliaan yang nggak ada pada Rasulullah. Ketemu kira-kira jawabannya? Satu kemuliaan yang nggak ada pada Rasulullah. Ketemu kira-kira? Nggak ketemu. Karena itu disebabkan semua kemuliaan kepada Rasulullah. Kenapa? Kenyataannya kemuliaan itu memang ada pada diri Rasulullah. Mentoknya cuma satu. Apa? Ojo dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Wis, jangan dikultuskan. Wis, itu mentoknya. Wis, di bawah itu bebas. Rasulullah ganteng, wong paling ganteng sak dunya Rasulullah. Memang iya. Rasulullah tangannya halus, nggak ada sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Memang iya. Rasulullah keringatnya wangi sampai bisa dipakai minyak wangi. Memang iya. Memang iya. Rasulullah itu kalau jalan sama sahabat jalannya ngintip. Iya. Padahal Rasulullah jalannya nyantai, itu mukjizat. Rasulullah jalannya santai. Fayaqul sa'man bi khabar. Wa idza masya faka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabar. Rasulullah itu kalau jalan seperti kalau kita turun dari anak tangga, alon-alon. Rasulullah jalannya alon-alon, nyantai. Tapi fayafutu sari'al masyi min ghairi khabar. Sahabat itu nguber Rasulullah, dia enggak ketinggalan. Ngintip. Rasulullah badan nyantai. Ibarat kalau kita jalan nyantai, teman kita jalan cepat, apa sih? Kan begitu kan? Rasulullah enggak lebih tinggi daripada sahabat. Ada sahabat yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Proporsional Rasulullah. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Tapi kalau sudah jalan sama rombongan sahabat, selalu orang yang pertama kali kelihatan adalah Rasulullah. Padahal sahabat yang lain ada yang lebih tinggi, mencolok, menonjol Rasulullah. Sama seperti kemanten. Nah punten, ada anak enggak terlalu tinggi, jadi kemanten, pasti ketok. Badan gak terlalu tinggi, mencolok soalnya, mencuri perhatian, selalu mencuri pandangan. Itu Rasulullah. Jalan sama rombongan, secara umum ada sahabat yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Tapi kalau sudah dilihat, mata langsung menuju kepada Rasulullah. Ada 1 juta orang, semua orang yang pertama kali lihat adalah Rasulullah. Padahal ada ratusan ribuan sahabat yang lain. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ya, kapan kita
Pernah ya, diceritakan nih. Ada seorang sahabat, ada beberapa sahabat duduk di depan teras Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang memuji Nabi Adam. Hebatnya Nabi Adam. Loh kenapa? Nabi Adam itu Abul Bashar. Semua manusia sumbernya dari Nabi Adam. Kakeknya para manusia. Sahabat kedua bilang, oh yang hebat itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Khalilullah. Menjadi nabi yang menjadi temannya Allah. Teman setianya Allah. Wah, kata sahabat yang ketiga, yang lebih hebat itu Musa. Kenapa? Kalimullah. Dia secara langsung oleh Allah. Ada sahabat yang keempat bilang yang hebat itu Isa. Kenapa? Ruhullah, tercipta tanpa bapak. Langsung ruh yang masuk ke dalam rahim Siti Maryam. Enggak pakai bapak. Ruhullah. Enggak lama kemudian Rasulullah keluar dari rumah. Rasulullah bilang, ya Adam hebat, Ibrahim hebat, Musa hebat, Isa hebat. Tapi ketahuilah, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada saya. Bukan sombong nih Rasulullah ya. Ini kan bagian daripada keimanan ini. Harus disampaikan oleh Rasulullah. Wah, kayak enak kok dipikir sombong terus Rasulullah sungkan nyampaikannya, enggak sih. Kenapa? Termasuk bagian keimanan adalah kita wajib meyakini, mengimani bahwa Rasulullah punya keunggulan, punya keutamaan di atas semua manusia termasuk para nabi. Mau Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam kalah dibandingkan kemudian Rasulullah. Itu bagian daripada keimanan. Iya, Adam, Musa, Ibrahim, Isa hebat. Tapi kehebatan mereka tidak lebih daripada kehebatan wa ana awwalu syafi'in musyafa' yaumil qiyamah. Dan aku adalah orang yang satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umatnya nanti di akhirat. Wa ana awwalu man yahussu halaqal jannah, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, jangan sampai enggak sholawat kita. Jangan sampai, hukumnya dosa. Nah ini kalau ini dosa. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, jangan sampai enggak sholawat. Sholawat. Walaupun enggak keraskan suara, misalnya enggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Keras ya. Sekali waktu jenengan dengarkan orang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad berkali-kali, ping sewu dengan saut dengan sholawat. Pernah diceritakan ada satu orang maksiatnya banyak, disuruh tobat sama satu kiai nggak mau. Ganggu, tapi nggak kelaku. Singkat cerita, ahli maksiat ini mati. Saaken si kiai, saaken ini arek gue coba nurut omonganku tak ngomong tobat gelem lah enak. BE tak mati nih pas maca Al-Quran, matinya pas sujud, matinya pas puasa, matinya pas iktikaf di masjid, gak nurut. Akhirnya durung tobat kok ya harus mati di sian. Kepikiran dia itu. Ya kepikiran. Malam tidur mimpi ketemu anak muda yang ahli maksiat tadi itu duduk di atas singgasana pakai mahkota bertatakan intan permata. Wangi doang. Si kiai tanya, kok koyok pangling tapi koyok kenal lah. Dideketi. Loh, kamu lah fulan? Iya. Tetangga saya itu kan. Anak Pak. Iya. Loh, kok tak kamu tobat gak gelem kali. Kok sekarang ini kamu dimuliakan oleh apa sebabnya? Saya pernah ngaji. Ini. Untung-untungnya ahli maksiat tapi pernah ngaji. Apalagi kalau istiqomah ngajinya. Ini pernah ngaji dok, saya pernah ngaji. Saya pernah dengar orang itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat nyaut. Itu tanda kalau kita punya ikatan batin sama Rasulullah. Kita lagi enak-enak makan misalnya. Kita lagi enak-enak makan. Ada orang bengak-bengok manggil nama bapaknya kita. Kira-kira berhenti nggak dari makan itu? Ini lo bapakku tadi. Kenapa? Nama yang disebut ada ikatan batin dengan saya, ada ikatan emosional dengan saya. Enak-enak makan, ada orang manggil-manggil nama ibu kita, mandek. Lo sopo iku mau? Jenenge padha ambek ibuku apa memang manggil ibuku?
Dendi buku, dendi. Ada ikatan batin. Lah mosok nama Nabi Muhammad disebut berkali-kali gede-gede gitu. Gak nyaut belas, gak ada ikatan batin itu namanya. Gak ngereken itu namanya. Walhasil kata si anak muda tadi ini, aku pernah hadir pengajian, aku pernah tahu kalau sudah nama Nabi Muhammad disebut nyaut. Waktu aku hadir pengajian belas kalau si nyaut. Gendai wong ya Allah. Cari cinta, kekasihku, pujaanku, junjunganku, nabiku disebut nggak nyaut. Spontan si anak muda itu bengok ketika penceramah ustadznya nyebut nama Nabi Muhammad, saya bengok biar yang lain sadar ini Nabi Muhammad yang disebut. Gak nyaut kon, nyebut bengok dia nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, sampai orang telah tolek. Kok bengok lah apa sih? Oh iya ya, nama Nabi Muhammad disebut. Akhirnya sadar orang-orang itu nggak punya dia amal baik kecuali itu. Selamat tak? Selamat. Nggak ada yang rugi, nggak ada orang rugi kapan dia berbuat sesuatu demi Nabi Muhammad. Nggak ada yang rugi. Nggak ada kerugian buat orang yang mau berbuat demi nama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang rugi. Sunnah kita lakukan demi Nabi Muhammad, nggak ada yang rugi. Kita syariat, kita pegang teguh seperti orang megang bara api di akhir zaman, pegang teguh, nggak mungkin rugi kita. Iya. Memperbanyak sholawat nggak mungkin rugi, bela Nabi Muhammad nggak mungkin rugi kita. Disebut nama Nabi Muhammad kok kita nggak nyaut, akhirnya kita bengok biar orang-orang lain nyaut, biar sadar mereka, biar melek semuanya. Bengok dia nggak mungkin rugi, ini nggak rugi, ini nggak rugi. Mungkin antara kita sama anak muda ini lebih sering kita hadir pengajian, tapi jangan sampai kita nanti di akhirat beda nasib. Ini orang masuk surga, waliyadzubillah kita masuk neraka, padahal kita lebih sering hadir pengajian. Kenapa? Kita nggak pernah belain Nabi, nggak cemburu kalau ada orang nyebut nama Nabi Muhammad kemudian kita nggak nyaut, nggak cemburu, biasa-biasa saja, nggak ngereken, nggak peduli. Hati-hati. Karena itu kapan kita sudah istiqomah ngaji, kita harus tahu kewajiban kita ngaji adalah ngamalkan ilmu, termasuk bentuk ngamalkan ilmu ketika kita dengar nama Nabi Muhammad sholawat. Balak-balik sing ceramah nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, katain sholawat ya kesel. Kata Nabi Allah, bakhil, medit, keringetan enggak, ngotokno duit enggak, ya gerak enggak, gak gelem. Badal untuk dia, badal untuk dia, gak gelem, medit. Siti Aisyah pernah jahit pakaian, ya. Kemudian minyaknya habis, minyak lampu habis. Jahit pakaian, minyaknya habis, jatuh jarumnya. Ngeraba-ngeraba di Siti Aisyah. Ngeraba-ngeraba nggak ketemu. Rasulullah masuk ke dalam kamar. Subhanallah, jarum yang kecil langsung ketok. Saking padangnya. Karena begitu terangnya cahaya wajah Rasulullah SAW, langsung diambil. Kata Siti Aisyah, betapa beruntungnya wahai suamiku ya Rasulullah, orang yang pernah memandang wajahmu. Apa kata Rasulullah? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak berjumpa denganku, tidak menatap memandang wajahku nanti di hari kiamat ya Aisyah. Ada ya Rasul? Bukankah orang nanti kapan di hari kiamat semuanya berharap berjumpa dengan Anda? Kok ada orang yang diharamkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Anda? Al-bakhil, yaitu mereka yang bakhil, orang yang medit, orang yang kikir. Idza dzukirtu indah falam yusalli alaih. Ketika namaku disebut di hadapannya dia enggan, malas. Perhitungan, bolak-balik nyebut nama Nabi Muhammad itu kesal, perhitungan nanti dia. Padahal kapan dia dengar nama Nabi Muhammad nyebut dengan sholawat, yang untung dia itu ada. Demi keuntungannya dia, demi nasibnya dia di akhirat, demi surga. Mau medit nggak kira-kira? Nemen medit. Kalau ada orang medit gara-gara duit wajar. Ini dalam sholawat medit. Nah itu ya beruntung buat kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Usahakan setiap hari jangan kurang 3 kali kita sholawat kepada Rasulullah. Usahakan. Terakhir sebagai penutup, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, aku datang sekarang ini kepada Anda bawa kabar gembira. Yang mana kabar gembira ini belum pernah Allah perintah aku untuk menyampaikan kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Apa kabar gembira? Wahai Jibril, man shalla 'alaika min ummatika thalatha marrat ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa di antara umatmu ya Rasulullah yang 3 kali saja bersolawat kepadamu dalam sehari semalam, Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun dosanya dia yang akan datang. Durung kelakon dosanya sudah disepuro sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sholawat cuman 3 kali setiap hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dikuatkan kita lisan kita untuk bisa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga, selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutub unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuqda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bil ridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wasdur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbi masabihil murar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad